Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang setia melihat channel Victory Code. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi pengelolaan inventory. Nah, buat selengkapnya kita akan login terlebih dahulu ya, karena ini yang pertama kali tampilan yang keluar itu adalah tampilan login. Nah, apa aja sih di tampilan login tuh? Nah, di sini seperti biasa kalau di login ada yang namanya username, ada yang namanya password. Nah, terus di sini juga kalau teman-teman belum punya akun, bisa di create an account. Nah, di register ya. Di register. Nah, kalau misal kebetulan saya sudah punya akunnya, kita langsung login saja ya. Terus admin. Nah, ini default ya, default dari sananya yang saya buat. Mari kita login. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi pengelolaan inventory ya. Di sini terlihat ada dashboard. Ini dashboardnya masih default, belum dipakai yang kayak grafik ataupun yang lain. Ini baru total customer, total purchase, produk, dan user data ya. Nah, di sini juga ada tampilan sidebar kayak admin panel. Ini bisa di kayak gini nih. Terus ini juga bisa di full screen. Full screen nggak perlu pencet shortcut apapun. Nah, bisa full screen ataupun bisa dikembalikan seperti semula. Nah, di sini juga ada untuk pengelolaan profil. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita ke profil ini akan ada nama, user email, terus username-nya apa. Terus kita juga bisa edit di sini. Nah, bisa edit, bisa ganti fotonya juga nih. Bisa ganti fotonya juga. Nah, kita balik lagi ke sistemnya langsung. Kita akan kembali ke dashboard. Sekarang kita akan ke bagian manage supplier. Oh iya, sebelum itu saya mau menjelaskan. Ini untuk aplikasi ini saya menggunakan framework Laravel versi 9.52.10 ya. Ini harus teman-teman catat karena ini yang akan berjalan di aplikasinya. Terus untuk komposernya itu versi 2.2.7. Nanti kalau misalnya web komposernya teman-teman mau cari versinya versi ini ya untuk menjalankan si aplikasi ini. Terus pakainya PHP 8. Lebih lengkapnya PHP 8.2.4. Untuk cara instalasinya, instalasi komposer, instalasi Laravel, dan instalasi yang lainnya nanti ada di video yang lain ya, akan kami buatkan buat teman-teman. Kita lanjut ke aplikasinya ya. Sekarang kita ke manage supplier. Di sini yang paling pertama saya tampilkan manage supplier. Di sini saya sudah isi untuk supplier-suppliernya yang kemarin dari database-nya langsung saya isikan. Di sini ada nomor, ada nama, ada nomor telepon, ada email, ada alamat, dan ada aksinya. Aksinya itu ada edit sama hapus. Nah, sekali mendemonstrasikan kita akan buat supplier baru ya. Nah, nama suppliernya misal dari PT Langga Buana. Nah, misal ya. Terus teleponnya 089. Nah, terus emailnya langgabuana@gmail.com. Terus alamatnya misal Jalan Tangkuban Perahu. Nah, kita add. Nah, maka otomatis akan ada di sini si nama suppliernya yang sudah diinput. Di sini kita bisa edit. Nah, kalau diedit ini bisa seperti ini. Tinggal bisa kalau misal mengedit, nanti kalau bisa diupdate
akan mengupdate sendiri. Misal kita ganti nomornya 88910 misal. Kita update, nah, maka otomatis sudah terubah. Sekarang kita ke manage customer. Manage customer. Di sini di manage customer ada subnya lagi, yaitu all customer, credit customer, paid customer, sama customer report. Nah, kita akan jelasin satu-satu. Kita ke all customer dulu ya. All customer itu jadi ada tiap-tiap customer yang belanja ya, kita masukin ke database kita. Ke database kita di sini aksinya seperti biasa ya, CRUD, yaitu edit dan hapus. Ada nama, ada customer image, email, dan address. Nah, kita coba add customer ya. Customernya, misal nama customernya itu Gintoki. Nah, terus untuk nomor teleponnya kita bebas aja ya. Nah, emailnya gintoki@gmail.com. Alamatnya misal di Jalan Holis. Kita pakai foto, mau pakai foto atau enggak pun boleh. Kita add. Nah, otomatis akan ada customer tertambah di sini. Bisa diedit juga. Kalau diedit seperti biasa, bisa diedit semua hal yang ada di tabel tersebut. Oke, kita kembali ke all customer ya. Lalu kita akan lihat di yang lain, credit customer. Apa itu credit customer? Credit customer itu jadi customer yang pembayarannya itu kredit. Nah, yang suka kredit nanti akan masuk ke sini. Listnya ya. Nanti ini berhubungannya langsung sama di purchase ya. Nah, berhubungannya di purchase sama di invoice. Jadi itu nanti. Sekarang kita akan ke paid customer. Apa itu paid customer? Jadi paid customer itu customer yang sudah bayar. Yang sudah bayar full. Nah, yang sudah bayar full ini juga akan berhubungan dengan invoice atau purchase. Terus ini ada customer report. Ada customer credit report, ada customer paid report. Nah, jadi kita bisa filter si customernya siapa aja nih yang kredit, yang bayar full. Nah, kita bisa search. Nah, ini bisa terlihat datanya dan bisa di print juga itunya. Ini kenapa 0? Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, kita kembali lagi ke customer report. Nah, di sini kalau bisa kredit pun nanti kita bisa cari customernya siapa aja yang kredit. Nah, kita lanjut ya ke manage unit. Di sini ada all unit. Ini ada unit-unit yang ada di produk. Misal, di sini saya sudah isi sebelumnya ada kilo, ada pieces. Jadi itu satuannya ya. Satuannya itu ada bisa apapun. Misal satu box, ataupun satu kodi, satu karung, atau satu kuintal misal, itu tidak apa-apa. Nanti bisa diganti di sini atau teman-teman bisa add unit. Nah, add unit ini cuma satu ini aja, satu isian. Misal aku isi pakai box ya, tinggal add, otomatis ada ya, bisa diedit juga, bisa dihapus juga. Ini jadi akan berhubungan langsung dengan produk ya, akan berhubungan langsung dengan produk kayak gitu. Kita lanjut ke kategori. Kategori sekarang di all kategori. Nah, apa ini kategori? Nah, ini adalah kategori dari tiap-tiap produk yang ada. Ada kategori elektronik, ada kategori alat tulis, ada kategori apapun. Teman-teman barangkali ada kategori yang lain, nanti bisa diisi di sini di add kategori. Ini sama satu tabel juga, satu isian. Sorry. Nah,
Di sini saya sudah isi sebelumnya, yaitu elektronik sama alat tulis. Nah, bisa diedit juga, bisa dihapus juga. Jadi kategorinya kita ini punya dua ya, dua kategori produk. Nah, sekarang ada di manage product. Nah, ini all product. Di sini sama, ada nama, terus suppliernya dari mana. Nah, ini kerennya ada suppliernya dari mana. Jadi kita membeli dari supplier mana nih. Nah, ini kita bisa terlihat dari sini suppliernya. Terus kategorinya pun terlihat elektronik dan alat tulis. Nah, seperti itu. Nah, kita cobalah isi ini add product ya. Kita add nama produknya. Misal kertas HVS A4. Nah, kertas HVS A4. Sorry. Suppliernya ini adalah PT Langga Buana. Langga Buana unitnya apa? Unitnya kalau misal kertas HVS itu bisa dipisis, bisa. Kita atau satu rim bisa, tapi sekarang kita pilihnya satu per pieces ya. Nah, kategorinya apa? Alat tulis, karena ini kertas HVS masuknya ke alat tulis. Nah, tadi kategorinya itu dari sini nih, dari yang ini. Nah, dari manage kategori. Kita add product. Nah, langsung ada kertas HVS A4. Suppliernya PT Langga Buana, unitnya pieces, kategorinya alat tulis. Nah, sekarang kita manage nih purchase. Misal, apa sih itu? Purchase. Jadi kita itu melakukan pembelian ke supplier. Jadi kita tuh belanja untuk produk kita sendiri gitu. Nah, sekarang kita akan coba membuat purchase ya. Karena tadi kan kita baru masukin si kertas A4 itu hanya nama stoknya saja. Sekarang kita akan menambah stoknya dengan membeli dari suppliernya langsung si barangnya. Purchase number 005. Nah, ini dari suppliernya PT Langga Buana. Otomatis produknya juga hanya ada di PT Langga Buana saja, seperti itu. Nah, sekarang kertas HVS 4. Add. Nah, piecesnya mau berapa? Jadi ini ngisi stok ke kitanya mau berapa? Misal saya akan memasukkan 200 pieces. Unit price-nya satunya berapa? 500 rupiah. Nah, ini langsung price-nya berapa? Totalnya berapa? Ini untuk menghapus ya. Kita purchase langsung. Nah, sekarang langsung masuk ke bagian all purchase. Ininya pending. Kenapa pending? Ini akan, jadi kalau misal di perusahaan itu akan ada ACC dulu dari admin gitu, bahwa budgetnya itu cukup atau tidak. Nah, kita langsung ke approval. Kalau teman-teman mau nge-approve si barangnya, kita langsung bisa. Di sini actionnya untuk approve si barangnya yang dibeli. Nah, kita ini dari pending, kita akan approve. Data has been approved. Nah, di sini otomatis approve dan stoknya sudah masuk ke kita. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita ke daily purchase report. Tadi approval purchase sudah. Sekarang tidak ada data yang perlu di-approve lagi. Sekarang daily purchase. Nah, daily purchase itu untuk memfilter purchase apa yang dilakukan di tanggal-tanggal yang teman-teman mau pilih. Saya akan tanggal 22 sekarang. Oke, kita cari. Nah, ini ada nih pembelanjaannya apa saja. Terus pengeluaran uang dari kita ada berapa. Ini totalnya Rp161.000 dan bisa di-print juga. Nah, seperti itu. Terus di sini ada daily purchase-nya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Jadi kelihatan gitu kalau di filter. Sekarang kita gimana nih kalau misalnya ada customer mau membeli? Nah, kita akan ke bagian invoice. Nah, kenapa tadi ada kita add customer? Nah,
fungsinya adalah untuk di invoice. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke kategorinya alat tulis. Terus si produknya tadi pengen kertas HPS aja. Tuh stok di kitanya langsung kelihatan 200. Nah, stok di kitanya ada 200. Sekarang kita add. Kalau misal di add, nanti akan keluar berapa yang mau dibeli oleh customernya. Misal saya masukin 100, unit price-nya 500 rupiah. Nah, jadi 50.000 rupiah ya. Bisa kita pakai diskon juga, bisa diskonnya 20.000 rupiah. Nah, jadi langsung otomatis kekurangin. Kita gak akan pakai diskon dulu. Untuk status pembayarannya ada 3. Ada full paid, full due, dan partial paid ya. Kita akan masuknya full paid. Kalau misal full due, nanti itu masuknya ke kredit ya. Akan masuknya ke kredit. Kita akan customer yang tadi Ginto. Kita ke invoice store. Nah, otomatis langsung ada di bagian approval invoice. Ini harus di-approve dulu ya. Harus di-approve dulu. Oke. Nah, ini langsung keluar si tampilan invoice approve-nya. Customer info, namanya Gintoki. Yang tadi mobile number-nya, emailnya berapa, deskripsinya tidak ada, saya tidak isi tadi. Terus kategorinya, produknya, current stock-nya itu stok sekarang berapa, kuantitinya yang dibeli berapa, unit price, dan total price. Nah, ini lengkap ya. Kita approve saja. Nah, langsung kosong kan di approval invoice-nya. Sekarang kita akan lihat di print invoice list. Tuh, kita langsung bisa print juga. Print juga kalau misal tadi tidak keburu ngeprint di bagian approval. Sekarang kita akan ke ini, print invoice. Nah, akan keluar ini nih, print invoice-nya. Kita print, nanti akan keluar si hasilnya. Nah, lihat, lengkap ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke daily invoice report. Ini report ya, report si invoice-nya seperti tadi bisa difilter juga. Hari ini kita sudah berjualan apa saja atau mengeluarkan invoice apa saja. Nah, ini ada customer hari ini, ada 2 customer yang transaksi ini dan totalnya itu Rp74.000 dari 2 customer yang belanja. Oke, kita lanjut ke manage stock. Ini stock report. Stock report itu ada stok masuk, ada stok keluar, dan stok yang tersedia sekarang. Seperti ini, kertas HPS dari PT Langga Buana kita masuknya 200, kejualnya 100, jadi stok sisa di kita 100. Nah, seperti ini stoknya 1, keluarnya 0, ya stoknya tetap 1. Ini masuknya 25, keluarnya terjualnya 12, stok akhirnya 13. Seperti itu. Nah, sekarang ke supplier product wise. Nah, supplier atau produk, jadi report ya, itu untuk report stok atau produk atau supplier pun bisa. Kita ke supplier report, select supplier, kita ke PT Langga Buana yang tadi ya. Nah, ini ada stoknya, jadi laporan stoknya berapa dari supplier tersebut. Jadi jelas ya. Kalau misal produk, kita bisa kategori alat tulis, misal carinya kertas HPS. Otomatis akan ada reportnya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu manage user. Untuk melihat user-user yang bisa login di akun ini. Nah, ada admin, ada user. Jadi saya membuat ini 2 user, ada user admin sama usernya ini yang defaultnya user. Kita juga bisa add user untuk pengguna lain. Tapi untuk teknisnya ini sama seperti edit profil yang tadi. Kita coba ya. Admin 2 misal. Emailnya admin 2. Gmail, username-nya admin 2. Admin 2, role-nya admin. Ini bisa dikasih foto ataupun tidak ya. Kita coba kasih foto saja atau kasih aja. Kita add, nah langsung otomatis masuk ya, ada, nanti bisa login memakai user yang ini. Nah,
Seperti itu untuk penjelasan dari aplikasi inventory ini. Nanti kita juga akan memberikan link di deskripsi dari si Composer dan Laravelnya buat teman-teman untuk menginstalnya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mencoba aplikasi ini dari nanti akan dibagikan link demonya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Terima kasih.